crack it. Assalamualaikum teman-teman. Balik lagi di channel aku. Kali ini saya Tresa Permas Pratiwi akan menyampaikan materi tentang perkembangan prenatal dan kelahiran bayi. Oh ya, sebelum masuk ke videonya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa hidupin loncengnya supaya kalau ada video baru dari aku, kalian bisa tahu, oke? Oke, yuk kita simak video presentasi dari aku. Happy watching! Konsepsi dan awal kelahiran. Periode prenatal atau masa sebelum lahir adalah periode awal perkembangan manusia yang dimulai sejak konsepsi, yakni ketika ovum wanita dibuahi oleh sperma laki-laki sampai dengan waktu kelahiran seorang individu. Masa ini pada umumnya berlangsung selama 9 bulan kalender, atau sekitar 280 hari sebelum lahir. Yang pertama adalah tahap germinal, disebut juga periode zigot, ovum atau nutfah. Periode ini berlangsung kira-kira 2 minggu pertama dari pembuahan. Yang kedua yaitu tahap embrio. Dalam psikologi Islam disebut tahap alaqoh, yaitu segumpal darah yang semakin membeku. Tahap embrio dimulai dari 2-8 minggu setelah pembuahan. Yang ketiga yaitu tahap janin. Periode ini dimulai dari usia 9 minggu sampai lahir. Adapun tahap-tahap kelahiran. Yang pertama yaitu terjadi kontraksi peranakan yang berlangsung 15-20 menit. Kemudian tahap kedua dimulai ketika kepala bayi bergerak melalui leher rahim dan saluran kelahiran. Dan yang terakhir tahap ketiga yaitu setelah bayi lahir. Oke, yuk kita simak video animasi tentang prenatal dan kelahiran bayi. Yang pertama, proses pembuahan telur terjadi ketika sel sperma bertemu dengan penembusan telur. Kemudian, sel telur pertama pecah. Setelah 36 jam, kemudian terpecah menjadi 2 sel. Kemudian akan terpecah menjadi 16 sampai 128 sel. Pada masa 6-15 hari, blastosit melekat ke dinding peranakan, kemudian memasuki dinding peranakan dan tertanam di dalamnya. Pada usia kehamilan 3-9 minggu, jantung mulai berdetak, kemudian bagian-bagian tubuh seperti mata, mulut, hidung, tangan, dan kaki mulai terbentuk, meskipun bentuknya masih sangat amat kecil. Kemudian, otot juga tulang mulai tumbuh. Pada usia kehamilan minggu ke-12, ia mulai membentuk seorang manusia, walaupun perbandingan kepala terlalu besar. Wajahnya mempunyai profil seperti bayi. Kelopak mata dan kuku mulai terbentuk. Kemudian pada usia kehamilan 13-16 minggu, panjang janin sekitar 4,5 inci. Gerakan yang dilakukan janin sudah mulai dirasakan. Kepala dan organ-organ dalam berkembang dengan pesat. Perbandingan bagian-bagian tubuh mulai menyerupai bayi. Pada usia kehamilan 17-20, janin mulai bisa mengisap jempol. Ia sudah melakukan aktivitas tidur, menendang, kemudian berkedip. Kemudian perkembangan janin mulai berkembang secara sempurna. Organ-organ tubuh sudah mulai bekerja.
indera pendengaran, indera penglihatan sudah mulai aktif. Pada masa kehamilan 30 minggu, disarankan kepada ibu hamil untuk melakukan USG untuk melihat perkembangan janin dalam perut ibu hamil. Proses kelahiran bayi merupakan suatu kejadian yang sangat istimewa bagi manusia. Pada tahap pertama, secara bertahap kontraksi akan membuka leher rahim. Serviks harus membesar sehingga bayi Anda bisa lahir. Otot-otot rahim mengencang setiap kali kontraksi, kemudian mengendur, sehingga perlahan menarik leher rahim agar posisinya berada di bagian bawah rahim bunda. Kemudian selanjutnya bunda akan merasakan tekanan kepala bayi berada di bawah panggul. Bunda kemungkinan merasakan keinginan kuat untuk terus mendorong sampai bayi keluar. Ketika kepala bayi mulai muncul di pintu masuk vagina, bidan atau dokter akan memberitahu kapan ia melihat kepala bayi Anda. Saat kepala mulai terlihat, biasanya dokter akan meminta Anda untuk berhenti mendorong dan menyuruh untuk menarik napas. Bunda akan diminta berhenti mendorong sebanyak 2 hingga 3 kali kontraksi, agar bayi Anda bisa lahir dengan lembut dan perlahan. Cara ini akan membantu melindungi area perineum dan mencegah terjadinya robekan besar. Bunda mungkin akan merasakan sensasi panas menyengat saat vagina mulai membuka sesuai ukuran kepala bayi Anda. Untuk pemotongan tali pusar, ini tidak menimbulkan rasa sakit. Setelah bayi lahir, ia akan dikeringkan dengan handuk bersih, kemudian ditempelkan ke dada bunda untuk tahap skin to skin. Oke, sekian video dari aku. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.